Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memiliki tempat tinggal yang di mana di situ masyarakatnya ialah masyarakat madani, yang di mana mereka adalah masyarakat yang beradab, yang di mana mereka adalah masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan terhadap orang-orang sekitarnya adalah impian dari setiap orang yang tinggal di sebuah daerah, di sebuah tempat, sebuah kampung. Akan tetapi menjadi tujuan yaitu memiliki masyarakat madani harus ditempuh yaitu apa? Jalan-jalannya.
bagaimana kita bisa mendapatkan masyarakat madani, maka diutamakan atau maka dimulai dari mana? Dari keluarga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita masing-masing agar kita menjaga keluarga kita, yang dimana dengan keluarga ini apabila mereka dijaga dengan baik, apabila mereka dididik dengan benar, apabila mereka diarahkan dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercipta masyarakat madani. Maka dari itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad. Kata Allah taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari mana? Dari api neraka, yang dimana bahan bakarnya itu dari manusia dan juga batu-batu, yang dimana di atasnya terhadap ada malaikat yang kasar lagi bengis. Ikhwani fiddin, azallahu wa iyyakum. Kita apabila bercita-cita memiliki masyarakat yang madani, menjadi keluarga yang madani, maka hendaknya sebagai seorang kepala rumah tangga khususnya, dan juga sebagai orang tua, ayah dan ibu, maka harus memiliki konsep pendidikan yang benar ketika kita mendidik keluarga kita. Dari mana kita memulai? Yang pertama, yaitu dari memilih pasangan. Tidak akan pernah bisa bahagia seseorang yang keliru dalam memilih pasangannya. Tidak akan pernah tercipta masyarakat yang madani apabila visi dan misi ayah dan ibu adalah visi misi yang berbeda. Maka dari itu, lihatlah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah Subhanahu wa taala atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang lelaki tatkala menikahi seorang wanita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita memilih seorang wanita yang paham agamanya dan juga bisa mengamalkan ilmu agamanya. Nabi SAW berkata, tunkahul mar'atu li arba. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, walihasabiha, wajamaliha, walidiniha. Wanita itu dinikahi karena 4 hal, yaitu karena apa? Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan juga karena apa? Karena agamanya. Apa nasihat Nabi SAW memerintahkan kepada kaum lelaki? Fadfar bidzatid din. Hendaknya kaum lelaki memilih seorang wanita yang paham agamanya, yang bisa mengamalkan agamanya. Taribat siadaka, maka kita akan berbahagia. Begitu pula perintah Nabi Muhammad SAW kepada para wanita, kepada orang tua yang memiliki anak perempuan, maka hendaknya memilihkan bagi anak-anak wanitanya, yaitu siapa? Seorang lelaki yang salih, yang paham agama dan juga bisa mengamalkan agamanya. Bukankah kata Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agamanya dan juga akhlaknya, fa'ankihu, maka nikahkan mereka. Illa taf'alu, apabila kalian tidak menikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun, maka akan ada fitnah yang besar yang terjadi di atas muka bumi ini dan juga akan terjadi kerusakan. Lihatlah ikhwani fiddin, azallahu wa iyyakum. Pendidikan dimulai dari mana? Dari memilih seorang yang paham agama dan juga bisa mengamalkan agamanya. Kenapa bukan paham agama saja? Karena Allah Ta'ala mengatakan, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, semua manusia itu berada dalam keadaan merugi, kecuali siapa? Kecuali 4 golongan. Illal ladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Ini menjadi isyarat bahwasanya seseorang itu harus memahami agama Islam dengan benar. Wa amilus solihat, dan dia beramal solih, yaitu apa? Mengamalkan apa yang dia pelajari. Kemudian yang kedua, apabila kita menginginkan memiliki keluarga yang madani, memiliki masyarakat madani, maka konsep pendidikan yang kedua ialah apa? Seseorang mengajarkan konsep-konsep tauhid kepada siapa? Kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, yaitu mengajarkan kepada mereka agar mereka tidak menyembah, tidak menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak meminta, memohon pertolongan, berharap dan takut kecuali hanya siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mengonceng Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini adalah nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengajarkan kalimat-kalimat tauhid, menanamkan kalimat-kalimat tauhid di dalam diri Abdullah ibn Abbas. Apa kata Nabi SAW? Mengatakan, wahai anak kecil, wahai fulan,
hendaknya engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian, menjaga dirimu. Maknanya ialah apa? Kita menjaga aturan-aturan Allah, menjaga perintah-perintah Allah dengan mengerjakannya, menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan meninggalkannya. Yahfazka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Lihat kata Nabi SAW katakan, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, maka mintalah sama Allah Ta'ala. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka hendaknya memohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada zaman-zaman sekarang yang semuanya semakin sulit, tantangan-tantangan kehidupan semakin besar, maka kalimat-kalimat tauhid, maka penerapan-penerapan kalimat tauhid hendaknya diajarkan kepada siapa? Kepada anak, kepada diri kita, dan juga kepada istri-istri kita. Lihatlah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, tafarraq li'ibadati, wahai manusia, luangkan waktu kalian untuk beribadah kepada diriku. Amla sadraka ginan wa asuddu faqraka, maka aku akan penuhi dada-dada kalian dengan apa? Dengan kekayaan, dan aku akan tutupi diri kalian dari apa? Dari kefakiran. Lalu Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa illa taf'al, seandainya engkau tidak melakukannya, malatu yadaika syuglan walam asudda faqraka, aku akan penuhi kedua tanganmu, aku akan penuhi yaitu kehidupanmu dengan apa? Dengan kesibukan-kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Na'udzubillah. Maka ikhwani fiddin azallahu wa iyyakum, lihatlah betapa banyak anak-anak kita mungkin ke toilet, dia masih harus ditemani. Karena apa? Karena takut. Apa sebabnya? Karena penanaman akidah yang kurang, atau mungkin tidak benar dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Lihatlah betapa anak-anak kita mungkin tatkala mendapatkan musibah yang berat, dia mungkin mengucapkan kalimat-kalimat kufur, seakan-akan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya ini? Penanaman akidah, penanaman masalah tauhid yang kurang benar dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ikhwan fiddin azallahu wa iyyakum, di antara konsep pendidikan yang benar agar tercipta masyarakat yang madani, yaitu bagaimana mengajarkan nilai-nilai Al-Quran, mengajarkan isi dari Al-Quran sebelum mereka belajar Al-Quran. Lihatlah betapa banyak anak sekarang hafal sekian juz, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Apakah itu tidak baik? Baik. Tapi betapa berapa banyak dari mereka yang mengamalkan isi dari Al-Quran. Lihatlah para sahabat tatkala mereka bercerita bagaimana tatkala mereka bersama Nabi SAW belajar tentang Al-Quran. Dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kuntu ma'an Nabi SAW wa nahnu fityanun khazawirah. Kami dahulu pernah hidup bersama Nabi SAW tatkala kami masih anak-anak. Apa kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu? Dia berkata, fata'allamna al-imana qabla an nata'allam al-Quran. Kami belajar iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Quran. Apa maknanya? Kata para ulama, mereka mempelajari halal dan haramnya terlebih dahulu. Mereka mempelajari mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Mereka mempelajari apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ta'allamna al-Quran fasdadna bihi imana. Kemudian barulah kami mempelajari Al-Quran, bertambah pula keimanan kita terhadap Al-Quran ini. Maknanya, ikhwani fillah sallallahu wa iyyakum, mempelajari keimanan, mempelajari halal dan haram, itu membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan setiap hari dan terus berulang-ulang. Ini lebih sulit daripada membaca Al-Quran, daripada menghafalkan Al-Quran. Ini lebih mudah. Maka ikhwani fillah sallallahu wa iyyakum, kita lihat betapa mungkin dari anak-anak kita masuk rumah tidak mengucapkan salam kepada siapa? Kepada penghuninya. Padahal ini di dalam Al-Quran ada. Bukan kata Allah mengatakan, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Ini perintah dalam Al-Quran. Apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah, maka ucapkanlah salam kepada siapa? Kepada penghuninya. Ini dalam Al-Quran. Masalah akhlak, betapa banyak anak-anak kita ketika mereka masuk rumah bludas-bludus, keluar tidak mengucapkan salam, padahal ini adalah nilai dalam Al-Quran. Begitu pula misalnya dalam masalah akidah, ketika Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, hendaknya engkau mengerjakan salat dan juga berkurbanlah, agar kita menegakkan solat tidak riya, tidak sum'ah.
Begitu pula kurban, tidak riya dan juga tidak sunnah. Betapa juga banyak orang-orang berada di sekitar kita, mereka solat, mereka kurban, untuk apa? Untuk riya, untuk sunnah. Na'udzubillah. Begitu pula dalam masalah ibadah. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Betapa banyak anak-anak kita sekarang mereka lalai dari solatnya, mereka malas-malasan dalam masalah solat, mereka ogah-ogahan ketika mereka melaksanakan solat. Kenapa sebabnya? Penanaman dari sisi Al-Quran kita kurang. Padahal Allah mengatakan akan datang sekelompok manusia datang setelahnya yang mereka itu menyia-nyiakan solat, memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka menemui kebinasaan, akan menemui kerugian. Ini semua di dalam Al-Quran ada. Maka hendaknya orang tua apabila menginginkan anaknya, menginginkan keluarganya tercipta masyarakat yang madani, hendaknya menanamkan agama terlebih dahulu, menanamkan isi Al-Quran sebelum mereka mempelajari Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah kita menempuh cara yang pertama, yaitu memilih pasangan yang soleh dan solihah, lalu menempuh cara yang kedua, yaitu apa? Mengajarkan kalimat-kalimat tauhid, mengamalkan kalimat-kalimat tauhid pada diri kita dan juga keluarga kita. Lalu cara yang ketiga yaitu apa? Kita menempuhnya yaitu apa? Mengajarkan isi-isi dalam Al-Quran, mengajarkan inti dari Al-Quran, mengajarkan kandungan-kandungan Al-Quran sebelum mereka mempelajari Al-Quran. Dan yang keempat yaitu apa? Ini yang paling penting, seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak-anak yang solih. Lihatlah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bukankah mereka adalah orang-orang yang doanya mustajab? Bukankah mereka adalah orang-orang yang solih? Tetapi mereka tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan-keturunan yang solih, agar tercipta masyarakat yang madani kelak pada masa-masa mendatang. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, dia berkata, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya Allah, berikanlah kepada kami yaitu apa? Seorang hamba, seorang keturunan hamba yang solih. Ibadur Rahmanmu juga berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dan juga apa? Istri-istri kami yaitu apa? Agar mereka menjadi penyujuk mata bagi siapa? Bagi kami. Dan jadikanlah kami semua yaitu apa? Pemimpin bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Mereka pun masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang solih dan memiliki keturunan-keturunan yang solih. Maka kita pun juga demikian. Kalau kita menginginkan memiliki keluarga yang madani sehingga tercipta masyarakat yang madani, hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan anak-anak yang solih, dijadikan sebagai hamba-hamba yang solih dan memiliki istri-istri yang solih, sehingga apabila satu keluarga menjadi keluarga yang madani, lalu keluarga yang satunya juga menjadi keluarga yang madani, maka akan terkumpul yaitu apa? Keluarga atau masyarakat madani dari keluarga-keluarga yang madani. Ikhwani fiddin, asallahu wa iyyakum, ketahuilah pendidikan masalah keluarga ini, mendidik istri, mendidik anak-anak adalah suatu hal yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sebagai seorang ayah hanya sekedar memberi makan, hanya sekedar makan. Kalau sekedar makan, sapi pun juga makan, kambing pun juga makan. Tetapi bagaimana kita agar berbeda dengan hewan, yaitu apa? Mendidik diri kita, mendidik istri-istri kita, mendidik anak-anak kita agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala pernah berkata, "Laisa syai'un aqarra li'ainil mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillah." Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan, yang lebih menyenangkan bagi mata seorang mukmin melainkan apa? Melihat istrinya dan juga anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah, jangan sampai tujuan kita keliru, jangan sampai kita salah dalam mendidik anak kita. Kalau salah dalam mendidik istri dan juga anak-anak,
maka na'udzubillah kita bisa jadi orang yang binasa, dan begitu pula juga istri dan anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang binasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.